warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ibu. Udah makan tadi semua? Udah ibu. Baiklah, siapa sih ketua kelasnya? Yang mana ketua kelasnya? Maju ke depan. Pimpin kawannya untuk membaca doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, supaya anak-anak ibu lebih semangat lagi, ada baiknya kita melakukan ice breaking. Perhatikan ibu terlebih dahulu, nanti baru kalian ikuti, oke? Satu, dua, tiga, ya. Tangan kanan digerak-gerakkan. Tangan kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang, ting-ting. Oke? Ngerti semuanya? Ya, coba berdiri dulu, coba berdiri. Berdiri yang bagus, berdiri yang rapi. Oke? Siap? Satu, dua, tiga. Tangan kanan digerak-gerakkan. Tangan kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang, ting-ting. Mari. Buka bukunya semua. Hari ini kita akan belajar IPS. Materinya yaitu tentang peristiwa proklamasi. Di sini ibu yang akan memilih kelompoknya. Paham semua anak-anak? Paham ibu. Nanti ibu suruh hitung 1 sampai 4. Ingat nomornya masing-masing, oke? Iya ibu. Hitung nak. 4. Satu, dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat. 1, Dua, tiga, empat. 1. Mana nomor 1? Angkat tangannya nomor 1. Udah. Lihat teman kelompoknya nomor 2. Nomor 2. Udah, nomor 2. Nomor 3.
Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Nah anak-anak, itu adalah penjelasan Ibu mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang tahu isi teks proklamasi Indonesia? Ada yang tahu? Apa isi teks proklamasi Indonesia? Baik, dengarkan. Di sini Ibu akan membacakan tentang teks proklamasi Indonesia. Perhatikan semua, dengarkan Ibu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah teks proklamasi Indonesia. Itu merupakan pidato proklamasi yang disampaikan oleh, siapa yang menyampaikannya? Bapak Insinyur Soekarno. Nah anak-anak, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan di negara ini supaya agar terjaga dan terpelihara. Maka kita sebagai penerus bangsa harus tetap menjaga semangat kekeluargaan dan juga gotong royong, seperti penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. 1 Juni 1945. Ada yang tahu apa isi pidato Bapak Soekarno? Ada yang tahu? Jadi isi pidato Bapak Soekarno yaitu untuk tetap menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong juga menumbuhkan rasa kebersamaan kekeluargaan. Tolong menolong. Lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Sikap kekeluargaan tidak didasarkan pada hubungan darah, tetapi sikap kekeluargaan bisa saling menyayangi, saling mengasihi, saling melindungi, dan turut merasakan penderitaan saudara, bangsa, dan setanah air. Merupakan semangat kekeluargaan yang bisa kita wujudkan. Nah anak-anak, kalau di dalam kelas ini kita harus saling bagaimana? Saling tolong menolong, bagus. Kemudian saling menghargai. Kemudian saling menghormati. Harus patuh kepada ibu guru. Tidak boleh melawan. Nah, kalau di rumah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Membantu orang tua. Kemudian baru ngapain lagi? Tidak boleh melawan. Nah, itu adalah contoh kita sebagai anak dan sebagai warga negara Indonesia. Jadi anak-anak, itu adalah materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini anak-anak ibu sudah duduk secara berkelompok. Tugasnya adalah di manakah teks proklamasi tersebut dibacakan? Bagus. Siapa tadi yang membacakan teks proklamasi?
jam aja. Jadi anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah paham anak-anak ibu? Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Sekarang ibu tanya, kalau kita berbentuk kelompok seperti ini gunanya untuk saling bekerja sama, kemudian tolong menolong untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini tadi kita sudah melakukan secara berkelompok-kelompok. Sekarang kita akan mengerjakan sebuah tes soal, tapi dikerjakan secara individu per orang. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dibaca-baca lagi